Apa iya? Rusia menjadi negara terbesar dan terkuat di zaman ini? Sebelum kita lanjut pembahasannya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan keisan selanjutnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang menarik dan penting, yaitu Rusia sebagai raksasa dunia di zaman ini. Rusia adalah raksasa suatu negara, membentang di seluruh utara benua Eurasia. Itu juga salah satu negara tertua di dunia, dengan sejarah yang telah ada sejak 1000 tahun. Menggambarkan Rusia sebagai raksasa suatu negara jelas bukan pernyataan yang meremehkan. Tahukah Anda bahwa negara itu begitu besar, memiliki lebih dari 11 zona waktu? Tidak hanya negara ini besar dalam hal daratan, juga sangat kaya. Rusia adalah sumber gas alam terbesar di dunia, dan menghasilkan 21,30% dari total produksi gas alam dunia. Jika ada perang dunia lain di masa depan, Rusia dipersenjatai dan siap untuk segala kemungkinan. Negara memiliki persediaan senjata nuklir terbesar di dunia. Plus, ia memiliki cadangan hutan terbesar di dunia, kedua setelah hutan hujan Amazon dalam hal produksi oksigen. Di dalam hutan-hutan ini terletak 266 mamalia dan 780 spesies burung. Betapa menakjubkannya itu? Ketika datang ke sains dan teknologi, tahukah Anda bahwa kita harus berterima kasih kepada para ilmuwan Rusia yang bertanggung jawab atas banyak kemajuan teknologi yang dibuat dalam 20 tahun terakhir? Seperti Dmitri Mendeleev yang menemukan tabel elemen periodik. Juga, insinyur dan fisikawan Rusia Alexander Stepanovich menciptakan penerima radio. Pria Rusia brilian lainnya adalah Vladimir Kozma-Zworykin, yang menciptakan mikroskop listrik pertama. Ini hanya beberapa contoh Rusia, banyak kontribusi untuk sains dan teknologi. Rusia memiliki dua cara untuk menyebut diri mereka sendiri. Pertama, kita punya Ruskiye, yang dengan tepat hanya merujuk pada etnis Rusia. Lalu kita miliki Rosyane, yang berarti warga negara Rusia, dulu merujuk ke semua orang Rusia tanpa memandang etnis. Ukuran Rusia telah menyebabkan iklim yang bervariasi. Keseragaman memang ada, berkat geografi Rusia. Secara khusus, tanah pegunungan Rusia Selatan menghalangi udara hangat yang datang dari Samudra Hindia. Pada saat yang sama, dataran datar Rusia Utara dan Barat membuat negara itu terbuka terhadap udara dingin dari Samudra Arktik dan Atlantik. Baik Siberia dan A memiliki iklim subarktik, sementara Rusia Barat Selatan menikmati iklim subtropis. Iklim subtropis dicirikan oleh musim panas yang panas dan lembab, dan dingin hingga musim dingin yang sejuk. Sementara itu, pantai Arktik secara alami memiliki iklim kutub, sedangkan pantai Kaspia dan bagian Siberia Selatan memiliki iklim semi kering. Secara umum, Rusia memiliki musim panas dan musim dingin yang panjang dengan panas dan dingin yang ekstrim. Di antara dua musim itu, negara ini memiliki mata air pendek dan musim panas dengan suhu yang lebih moderat. Kremlin terletak di jantung Rusia. Kremlin berdiri di Moskow, ibu kota Rusia, tempat Presiden Rusia menggunakan Kremlin sebagai tempat tinggal dan kantor resminya. Secara historis, negara Rusia modern tumbuh keluar dari Moskow mulai abad ke-13. Pada abad-abad itu, Kremlin menjadi pusat kekuasaan di Moskow bahkan ketika kota itu menjadi pusat Rusia. Bahkan setelah saat pindah ke Saint Petersburg pada abad ke-18, Kremlin mempertahankan kekuatan simbolisnya. Tsar mengadakan upacara penobatan mereka di Kremlin dan mempertahankan tempat tinggal di sana. Dan dengan bangkitnya Uni Soviet, kepemimpinan Rusia kembali ke Kremlin dan tetap di sana sejak itu. Ini bahkan menyebabkan Kremlin menjadi identik dengan pemerintah Rusia. Ini sejajar dengan bagaimana Gedung Putih menjadi identik dengan pemerintah AS.
Rusia memiliki kereta api terpanjang di dunia. Secara khusus, kereta api Trans-Siberia berjalan sekitar 9.000 km dari Moskow di barat ke Vladivostok di timur. Jalur cabang menghubungkan bagian timur kereta api ke negara-negara tetangga, seperti Cina, Mongolia, dan Korea Utara. Ini juga tetap menjadi cara utama untuk memindahkan kargo besar dan berat melintasi pedesaan Rusia yang luas. Diperkirakan 200.000 kontainer bergerak di atas rel setiap tahun, membawa hingga 60 juta ton kargo. Kereta bergerak dengan rata-rata 900 km per hari, memungkinkan mereka melintasi rel hanya dalam 12 hari. Ini juga menjadikan Trans-Siberia Railway salah satu yang tersibuk di dunia. Rusia memiliki salah satu museum terbesar di dunia. Catherine the Great mendirikan Hermitage pada abad ke-18, dan hari ini memiliki koleksi lebih dari 3 juta item. Mencakup 6 bangunan yang terhubung, karya seni museum saja menjadikan Hermitage museum seni terbesar kedua di dunia. Faktanya, koleksi Hermitage terbukti sangat besar sehingga museum bahkan tidak bisa menampilkan semuanya secara bersamaan. Sebagai gantinya, museum siklus koleksinya melalui berbagai pameran berdasarkan tema yang relevan. Salah satu tema tersebut melibatkan numismatik atau studi dan pengumpulan koin dan bentuk uang lainnya. Koleksi item Hermitage yang terkait dengan tema itu saja merupakan sekitar 1 juta item. Itu tadi beberapa fakta mengapa Rusia menjadi negara besar di zaman ini. Sampai jumpa kembali. See you.